Memiliki jendela yang cukup luas juga teman-teman. Kita balik lagi deh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Dian. Jadi di video kali ini gue sedang berada di daerah Pangalengan, yang dimana di Pangalengan pada sore kali ini sedang diguyur hujan menjelang maghrib teman-teman. Dan gua nggak sengaja menemukan sebuah lokasi untuk mengeksplor ataupun menelusuri sebuah rumah mewah peninggalan bekas zaman Belanda, yang dimana di dalam rumah ini terdapat sebuah kisah dimiliki oleh seorang kembang desa yang sangat cantik bernama Sari yang bersekutu dengan kuntilanak. Dan by the way, rumah mewah ini sudah terbengkalai kurang lebih 15 tahun lamanya. Dan gua akan mengajak kalian untuk menelusuri berbagai sudut ruangan serta keangkeran rumah mewah sang kuntilanak ini, ataupun bisa dibilang oleh warga sekitar ini dicap sebagai rumah susuk kuntilanak. Ya teman-teman, jadi di hadapan gue adalah sebuah rumah mewahnya, yang dimana rumah mewah ini tuh hampir 50%-nya hampir hancur ataupun roboh teman-teman. Dan tadi gue lewat jalan bawah sana, nanjak ke sebelah sini teman-teman. Oke. Ya, jadi alkisah rumah ini bisa diterbengkalaikan karena pemilik rumah ini tuh bersekutu dengan kuntilanak dengan cara memakai susuk kuntilanak. Jadi di dalam rumah ini tuh dihuni satu keluarga. Ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan anak yang pertama bernama Sari ini adalah salah satu kembang desa yang melakukan sebuah pesugihan, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, yang melakukan susuk kuntilanak untuk menarik para lelaki hingga mandor-mandor orang kaya di perkebunan teh di daerah Pangalengan ini teman-teman. Dan bisa kalian lihat atap-atap sudah mulai jebol dan lantai-lantainya sudah seperti ini teman-teman, sudah hancur tak tersisa. Kaca-kacanya lihat ya, ginilah rumah-rumah ciri khas orang Belanda ya, ataupun orang Belanda zaman peninggalan Belanda. Di bawahnya terdapat sebuah batu-batu dari batu alam seperti itu teman-teman. Kita akan coba masuk lewat jendela ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, Sari ini melakukan sebuah pesugihan susuk kuntilanak ini dikarenakan Sari tidak percaya diri akan kecantikannya, sehingga banyak tersaingi oleh rekan-rekannya ataupun teman-temannya untuk menarik para minat laki-laki sekitar rumah ini hingga mandor-mandor kaya perkebunan teh. Akhirnya si Sari nekat melakukan sebuah pesugihan susuk kuntilanak untuk menarik lawan jenis ataupun laki-laki supaya mencintai beliau, menyayangi hingga mengejar-ngejar teman-teman. Dan di salah satu kamar rumah ini, kata kabarnya kamar yang dimana Sari tempati ataupun kamar saya, disitulah tempat ritual susuk kuntilanak Sari dimulai teman-teman. Dan di sini terdapat sebuah ruangan ya, ruangan 1, 2, dan 3 sebelah ujung sana. Kayaknya gue kesini dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum gue lanjut ke sana, ini tengah rumahnya teman-teman. Atap rumahnya sudah mulai hampir roboh ya, lihat. Nah, seperti ini. Ya, ciri-ciri khas rumah-rumah yang berada di daerah perkebunan teh ataupun dataran tinggi. Terdapat sebuah cerobong asap, tempat pembakaran ketika malam hari menghangatkan tubuh. Karena cuaca yang di daerah Pangalengan ini sungguh-sungguhlah dingin teman-teman. Dan ini ruang tengah ataupun ruang keluarganya, yang sudah banyak sekali lantai-lantainya berserakan batu-batu ataupun material-material dari neruntuhan rumah sang susuk kuntilanak ini teman-teman.
Sari nekat melakukan sebuah pesugihan susu kuntilanak akibat saran dari teman sepermainannya ataupun teman mainnya tanpa memberitahu ataupun tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya, teman-teman. Karena Sari ini hari-harinya menurut warga sekitar ataupun informasi yang gue dapat nih, Sari ini tuh tidak bekerja, hanya tinggal di rumah, namun bergelimang dengan harta dari emas, ya, barang-barang mewah hingga uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah pada waktu itu, teman-teman, yang berada tepat di daerah perkampungan ataupun pegunungan, teman-teman. Dan kedua orang tuanya kaget, Sari ini tidak bekerja tapi uangnya dari mana, hingga beliau, ya sang ibu, menanyakan kepada si Sari, Sari uangnya dari mana? Ternyata Sari jujur bahwa uang tersebut dikasih oleh mandor yang mengejar dirinya. Alhasil Sari memanfaatkan sang mandor tersebut untuk mencuci uangnya ataupun mengambil hartanya karena tidak suka dengan orangnya, karena sudah terlalu tua menurut kabar informasi yang gue dapat. Setelah Sari berhubungan badan dengan sang mandor tersebut, 3 hari kemudian sang mandor meninggal dunia secara tragis di rumahnya dengan cara muntah darah hingga mengeluarkan nanah di kemaluannya, teman-teman. Wow, cukup ngeri ya. Dan menurut kabar informasi yang gue dapat juga nih, teman-teman, kabarnya ya, di salah satu ruangan rumah ini itu sering terdengar suara rintihan ataupun suara bersenandung perempuan ataupun suara minta tolong. Dan kabarnya juga nih, kabarnya jangankan malam hari, warga sekitar ketika sore hari tidak berani menginjakan kaki di dalam rumah ini. Gua berani banget nih, demi kalian gua tantang semuanya, teman-teman. Gua akan menelusuri kamar yang pertama di dalam rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamar yang pertama ini tidak terlalu luas seperti kamar-kamar pada umumnya pada rumah mewah tempo dulu ataupun rumah mewah pada peninggalan zaman Belanda. Kok ngeblur ya tiba-tiba? Menurut kabar informasi ya, menurut netizen juga nih, kalau videonya ngeblur, tiba-tiba ngeblur, biasanya ada satu sosok tinggal ataupun berdiam diri di depan gue. Apa jangan-jangan sosok tersebut adalah sosok teman ataupun kuntilanak yang diabdi oleh si Sari tersebut? Ya, walau alam sih, teman-teman. Ya, gue lanjut lagi. Ya, jadi kebiasaan unik dari rumah-rumah Belanda ini memiliki sebuah atap-atap yang cukup tinggi, teman-teman. Dan di sini terdapat sebuah jendela yang cukup luas yang yang langsung berhadapan dengan salah satu Gunung Malabar. Jadi begitu buka jendela, view langsung gunung, cakep banget ya. Ketika di sore hari ini menjelang maghrib, di sana terdapat sebuah ruangan juga deh, teman-teman. Kita akan coba cek. Tapi gue penasaran deh akan ruangan ataupun kamar si Sari, yang dimana Sari sering melakukan ritual di tempat tersebut, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jangan-jangan kamar yang ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kotoran burung walet, teman-teman. Oh my god, banyak sekali di atas burung walet, pantesan. Ya, bau banget ya di sini. Woi, terdapat sebuah bangkai burung, teman-teman. Sama dengan kamar yang sebelumnya, jendelanya memiliki jendela yang cukup luas juga, teman-teman. Kita balik lagi deh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Barusan gue mendengar suara seperti tolong. Itu pelan sekali tapi terdengar jelas di telinga gue, teman-teman. Ya, semoga tertangkap oleh kamera juga nih. Halo, udah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada orang ya ada homeless ya. Tapi gak mungkin deh teman-teman. Oh, ini ruangan bagian belakang. Terdapat sebuah toilet, dapur, dan ruangan seperti gudang yang biasanya ciri khas dari rumah Belanda ini tuh ataupun peninggalan Belanda ini biasanya terdapat sebuah satu ruangan yang diperuntukkan untuk gudang, teman-teman. Ya, meja kompor hampir udah roboh nih atap-atapnya, teman-teman. Oh, semak belukarnya ataupun tumbuhan-tumbuhan liarnya sudah masuk menjalar ke dalam rumah. Jadi mitosnya, kabarnya teman-teman ya, menurut warga sekitar juga informasinya nih. Kenapa gue sering bilang seperti itu? Dikarenakan gue sebelum explore, gue suka sering tanya-tanya dulu nih kepada warga sekitar sambil izin. Ada misteri apa, ada sering penampakan apa, ataupun ada sesuatu hal ganjil apa di dalam rumah ini. Kabarnya, selain suara-suara aneh, sering terlihat sosok penampakan wanita bergaun putih, tapi rupanya ataupun wajahnya menyerupai Sari, teman-teman. Pemilik rumah ini salah satu kembang desa yang melakukan sebuah pesugihan susuk kuntilanak. Ya, jadi si Sari ini, teman-teman, setelah melakukan sebuah pesugihan susuk kuntilanak bertahun-tahun menguras harta para lelaki yang mengincarnya ataupun mengejarnya, akhirnya Sari sakit-sakitan dan mulai keriput di usia muda hingga beliau meninggal dunia. Namun bukan meninggal dunia langsung diterima di alam barza ataupun alam Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, melainkan Sari begitu meninggal, arwahnya menjadi gentayangan di rumah ini yang sering menyerupai sosok kuntilanak berwarna putih ataupun kuntilanak bergaun putih yang menyerupai wajahnya Sari, teman-teman, dengan memegang sisir seperti susuk. Wow, ngeri juga nih, teman-teman, kalau bicara seperti itu ya. Kita akan coba masuk ke ruangan yang keempat begitu. Ya, keempat ya mungkin ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Setelah menjelaskan tentang perihal Sari kembang desa, pemilik rumah ini, di situ dar, teman-teman, gua mendengar suara lemparan begitu keras. Jangan-jangan arwah Sari masih bergentayangan di dalam rumah ini, namun tak terima diceritakan. Apa jangan-jangan juga sosok kuntilanak yang diabdi oleh si Sari ini masih bergentayangan ataupun mendiami rumah ini yang mengambil alih? Atau jangan-jangan teman-teman hantunya yang tinggal di rumah ini? Wallahu alam, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, toilet juga ternyata sebelah sana, teman-teman. Tuh, toilet ternyata. Oh, ini ruangan gudangnya kayaknya nih. Oh my god. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Barusan ada yang niup telinga gue, teman-teman. Sumpah demi apapun. Kok ada yang niup telinga gue? Halo, Sari, ataupun penunggu makhluk halus di tempat ini, jangan mengganggu, karena gue datang ke sini itu tidak mengganggu, hanya ingin menceritakan histori kenapa rumah ini terbengkalai. Oh my god, jujur ada yang niup telinga gue, teman-teman. Terkesan seperti kucing-kucingan antara penghuni makhluk gaib di sini dengan gue pribadi, teman-teman. Tapi jujur loh, di antara 4 kamar ini, kamar inilah yang menurut gue paling angker, teman-teman. Memiliki vibes merinding yang cukup lumayan horor, teman-teman ya. Dan gue penasaran kembali nih untuk menuju ke area bagian belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak jahil banget ya sosok-sosok penghuni rumah ini teman-teman. Ini baru menjelang maghrib loh ini, belum tengah malam. Toilet. Jujur di area bagian belakang ini teman-teman ya, bagian belakang ini hingga daerah sini, itu jujur ya, vibes-nya memiliki hawa yang beda dari kamar-kamar yang lain. Bahkan kamarnya Sari yang menurut warga sekitar, kamar tersebut memiliki vibes angker teman-teman, ataupun paling bisa dibilang paling merinding di tempat itu. Tapi menurut gue pribadi tidak ada merinding-merindingnya ketika masuk ke kamar itu. Hanya saja gue masuk ke kamar ini, inilah kamar yang paling angker teman-teman. Ya, kita kembali lagi ke ceritanya teman-teman. Udah cantik ya, tidak menerima, tidak mensyukuri akan kecantikannya, malah melakukan sebuah pesugihan susuk kuntilanak untuk menarik minat para lelaki untuk mengejarnya. Ya, itulah salah satu ciri orang yang tidak bersyukur teman-teman ya. Ya, semoga teman-teman gue di luar sana tidak melakukan hal seperti itu, dan pandai-pandai banyaklah bersyukur teman-teman dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa. Ya, seperti ruangan-ruangan ini teman-teman, banyak sekali berserakan kaca. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gua seperti kayak gini teman-teman, kaki gua jalan nih. Nah, seperti kayak gitu teman-teman. Tapi nggak ada siapapun. Makanya gue langsung ngeblank tadi. Sumpah teman-teman, sosok-sosok di sini jahil banget. Halo, udah orang? Gue akan coba berkeliling teman-teman ya, sambil membacakan surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah rasulullah. Silkhannas alazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, ketika gue membacakan surat An-Nas terdengar suara lemparan kembali teman-teman. Berarti benar, ketika gua masuk, aura gue dan aura penunggu rumah ini saling bertabrakan, sehingga sosok-sosok penunggu di rumah ini tidak menerima kedatangan gue teman-teman. Ya, kalau udah jatuhnya seperti ini, jujur ya, gua mau mendoakan almarhumah Sari gimana ya, karena jujur ya teman-teman, Sari ini melakukan sebuah perilaku yang sangat menyimpang juga gitu. Kadang gua aneh juga nih dengan perilaku tersebut, tidak mensyukuri apa yang dikasih oleh Tuhan sebegitu sempurnanya gitu ya. Padahal banyak sekali loh lelaki-lelaki yang mau menerima apa adanya. Ya, sangat disayangkan sekali teman-teman. Oke teman-teman, gue keluar kembali karena tidak ada barang properti apapun, hanya kamar-kamar kosong, kaca berserakan di dalam rumah ini, yang dimana rumah ini dicap oleh warga sebagai rumah susuk kuntilanak teman-teman. Ya, seperti itulah. Setelah gue explore ataupun telusuri berbagai sudut ruangan di dalam rumah ini, ternyata gue merasakan apa yang dibicarakan oleh warga, bahwasannya rumah ini tuh angker karena banyak sekali gangguan-gangguannya seperti suara-suara, namun penampakan seperti kelebatan, bayangan putih atau apa tidak ada sama sekali teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian juga ekspor gue di salah satu rumah susuk kuntilanak yang terletak di daerah Pangalengan. Dan kalau kalian suka dengan channel gue, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Gue Dian Hermawan izin pamit. Salam dari daerah Pangalengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.